Kelemahan. Mata seperti permata biru bersinar. Sebagai ksatria paling pemberani, Arthur pandai menangkap setiap titik lemah musuh. Oleh karena itu, ketika Gilgamesh tertawa liar, Qin Yichen tidak mengambil tindakan apapun, dan pedang yang mengguncang bumi cahaya menebas dalam kemarahan. Kekuatan pedang yang cerah dan menakutkan menelan segalanya dalam sekejap, tetapi itu tidak bisa menghentikan cibiran Gilgamesh setelah terkejut dan sangat ironis. Hah? Gadis idiot itu benar-benar bisa memegang pedang di batu di depan raja ini? Ini kemajuan. Tapi apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk menghunus pedang di depan raja ini? Keberanian Raja Ksatria Arthur seperti bambu yang patah. Tetapi di mata Gilgamesh, ini juga merupakan provokasi bagi Wang Wei-nya. Night King Arthur tahu kesombongannya. Dan Gilgamesh, tentu saja, tahu betapa bodohnya gadis idiot ini melalui pertarungan sebelumnya. Pria yang dia anggap idiot itu pasti idiot. Dan arogansinya hanyalah kualitas yang harus dimiliki seorang raja. Dan itu bukan akar penyebab para bajingan ini memandang rendah diri mereka sendiri dan mengaburkan diri mereka sendiri dan meremehkan musuh dan kalah. Ketika raja mengangkat kepalanya dan tertawa liar, itu bukan kelemahan, tetapi membiarkan para bajingan berlutut di kaki raja untuk menyenangkan. Setiap kata dan perbuatan, setiap gerakan penuh dengan Wang Wei, yang membenci satu-satunya di dunia, dan tidak terlalu banyak untuk menyebutnya hegemoni. Saya melihat baju besi emas Gilgamesh tampak terbakar, dan bayangan binatang aneh di alam semesta ini bersinar, menghancurkan energi pedang Arthur menjadi debu. Pada saat yang sama, cibiran dan sarkasme Gilgamesh baru saja meledak, dan sosoknya dengan tangan melingkari dadanya berkilau, dan kecepatannya hanya akan membuat mata gadis idiot ini tak terbendung terkejut. Kebeng, boom. Satu pukulan sudah cukup untuk menghancurkan dunia, belum lagi mengenai Kasa dan Ana, yang sebenarnya bisa diremukkan sampai mati hanya dengan satu jari. Setelah orang percaya yang memanggilnya dihilangkan, Gilgamesh akan tertidur lelap, dan roh-roh heroik lainnya, termasuk Raja Ksatria Arthur, seperti ini. Gilgamesh ingin menghancurkan lawannya, tetapi dia juga tidak peduli dengan cara, atau dengan kata lain. Standarnya untuk menilai apakah cara itu tersedia, itu semua tergantung pada apakah dia bersedia. Dengan pukulan, kengerian di wajah Kasa dan Ana tampak membeku, dan mereka berubah menjadi awan dan lumpur di bawah cahaya kemasan. Namun, Gilgamesh lebih mencibir saat dia melihat lumpur awan yang hilang. Sosoknya melintas lagi, dan dengan pukulan, dia menghantam perut Night King Arthur yang terbungkus armor. Ledakan. Meskipun gadis pirang dalam keadaan heroik tidak akan batuk dan berdarah dengan pukulan, perubahan mendadak ini masih membuatnya lengah. Apa yang telah terjadi? Bukankah tiran ini berencana untuk berurusan dengan pemanggilnya terlebih dahulu, sehingga dia bisa tertidur? Mengapa dia membombardirnya lagi setelah hanya satu pukulan? Wajah samping Gilgamesh yang menyeringai terjalin dengan gadis yang terkejut dan sedih, yang membuat lengkungan dari gadis yang pertama, yang tidak memiliki belas kasihan, menjadi lebih jijik. Aku bilang kamu idiot. Setelah bertahun-tahun, kamu masih belum membuat kemajuan apapun. Kedua bibrida seperti semut itu layak dikagumi bagi kami, daripada menyia-nyiakan hartamu untuk dilindungi. Yang mulia Raja Ksatria. Tanda seru. Tanda seru. Tepat pada saat ini, saya melihat bahwa Ana, yang telah berubah menjadi angin sepoi-sepoi dan dihancurkan oleh pukulan Gilgamesh, muncul lagi. Dia berseru, air mata mengalir. Pesona Raja Angin adalah pesona Raja Angin. Harta karun Raja Ksatria yang luar biasa. Kartu truf yang cukup untuk yang mulia Raja Ksatria untuk menghadapi tiran ini. Tapi itu digunakan untuk melindungi mereka. Qin Yichen memandang Ana yang dibangkitkan dari kematian, dan juga terkejut. Pikirannya bekerja dengan sangat baik, dan dia langsung menyadari di mana misteri itu berada. Baru saja Ana dan klub Dewa Tua tidak dipukuli sampai mati dengan satu pukulan. Pukulan Gilgamesh seperti memukul ilusi seperti Fata Morgana. Tidak, itu bukan hanya ilusi. Qin Yichen melihat badai yang melanda Ana. Ini adalah salah satu harta Arthur. Dan itu adalah alam Dao yang dipadatkan oleh Great Way of Wind. Badai yang kacau dan ganas, bahkan cahayanya dapat dibiaskan dan terdistorsi. Jadi pukulan Gilgamesh mengenai hantu Ana yang dibiaskan. Ini membuat Qin Yichen tercengang, dan bahkan cahayanya bisa terdistorsi. Dapat dilihat bahwa pesona ini cukup kuat untuk mengganggu persepsi Gilgamesh tentang napas dan detak jantung Ana dan faktor lainnya. Dan ejekan Gilgamesh juga membuat mata Qin Yichen melebar. Pada saat itu, dia benar-benar setuju dengan yang pertama. Harta yang sangat kuat. Anda menggunakannya untuk berurusan dengan Gilgamesh. Ya, melindungi Ana dan tongkat Dewa Tua tidak bisa dikatakan salah. Tetapi itu adalah kerugian. Di mata Gilgamesh, Raja Arthur seperti orang idiot yang naif. Orang idiot semacam ini belum bertobat sampai sekarang. Dia hanya meninjunya. Tidak, ketika dia melihat bahwa kedua bajingan itu sangat lemah, dia tahu itu. Kebaikan gadis idiot itu bisa dimainkan sendiri lagi. Qin Yichen tercengang. Pukulan yang mengenai Ana hanya samar. Jurus pembunuh Gilgamesh yang sebenarnya digunakan untuk menghadapi Raja Ksatria. Bahkan ketika Gilgamesh melakukan pukulan kedua,
Aku muncul di sarung tangannya, merobek baju besi perak dan biru di perut Arthur hidup-hidup. Gadis bodoh, apakah kamu mengatakan bahwa raja ini jahat? Apakah kamu tahu apa idiot terbesarmu? Kamu menyalahkan orang lain atas kebodohanmu. Pukulan Gilgamesh menyebabkan Raja Ksatria Arthur terluka, dan minuman dingin yang bercanda itu tampaknya semakin menghancurkan jiwanya. Setiap gerakan Anda, termasuk penggunaan dan pemikiran harta, sebenarnya dipegang oleh pihak lain. Ini bukan lagi celah kekuatan. Dari semua aspek, Night King Arthur sepertinya bukan lawan Gilgamesh. Meskipun Gilgamesh sangat arogan, Qin Yichen terkejut menemukan bahwa setiap kata yang diucapkan oleh Gilgamesh, dia tidak dapat menyangkalnya. Tiran ini tidak menghormati para dewa. Tetapi Qin Yichen bukan dewa, jadi dia tidak memiliki perasaan tentang itu dan tidak akan membantahnya. Dan Qin Yichen merasa benar tentang ejekannya terhadap Arthur. Ya, memang benar untuk melindungi yang lemah. Tetapi Anda harus terlebih dahulu memastikan bahwa Anda tidak dirobohkan. Terlebih lagi, bukan hanya klub Dewa Lama Kasa yang memanggil Raja Ksatria. Jika Anda ingin membuat yang pertama tertidur lelap dengan mengalahkan para peserta, Anda harus mengalahkan mereka bertiga, termasuk Qin Yichen. Jadi Arthur tidak perlu khawatir tentang ini sama sekali. Tapi dia masih menggunakan alam angin tirani ini untuk melindungi anak. Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk mengutuk rekan satu timnya. Tidak heran Gilgamesh mengambil seteguk gadis idiot. Namun, Night King mengatupkan giginya, dan pedang sumpah kemenangannya tidak bergetar lagi, melainkan memancar dengan keras dan menghantam Gilgamesh dengan marah. Kamu tiran. Kamu bahkan tidak tahu apa itu jalan raja. Kekuatannya tidak sebagus Gilgamesh, tapi Night King sama sekali bukan gadis idiot di mulut siapapun.